Hai anak-anak, ini adalah ikan tombro. Ikan tombro adalah dihasilkan dari peternakan ikan air tawar. Ini dulunya kecil, dulunya memang kecil ya, tidak langsung tiba-tiba jadi besar seperti ini, tapi besarnya di sana. Budidaya ikan air tawar adalah salah satu contoh pemanfaatan sumber daya alam yang diolah terlebih dahulu. Saya katakan tadi salah satu contoh. Ya, berarti masih banyak contoh yang lain pemanfaatan sumber daya alam yang diolah terlebih dahulu. Penasaran? Ikuti Pak Mar. Kita lepas dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya? Sehat bahagia? Tambah semangat, luar biasa, anak Indonesia hebat. Bisa diulang lagi? Gimana kabarnya anak-anak? Sehat bahagia, tambah semangat, luar biasa, anak Indonesia hebat. Kalian memang hebat. Baik anak-anak, pagi hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita pada tema 8, lingkungan sahabat kita, subtema 1, manusia dan lingkungan. Pada pembelajaran 3 Mubel IPS dengan materi jenis usaha dengan mengolah sumber daya alam. Dengan tujuan pembelajaran, setelah pembelajaran ini selesai, diharapkan kalian dapat yang pertama, menjelaskan macam-macam jenis usaha yang mengolah sumber daya alam. Dan yang kedua, menyebutkan contoh-contoh setiap jenis usaha pengolahan sumber daya alam. Dan yang ketiga, menyimpulkan manfaat yang diperoleh dalam usaha pengolahan sumber daya alam. Itu tujuan pembelajaran kita hari. Ada 4 jenis usaha dengan mengolah sumber daya alam. Yang pertama adalah pertanian, kedua peternakan, ketiga perikanan, dan yang keempat adalah perkebunan. Nah, hari ini kita akan dibantu oleh teman kita, ditemani teman kita. Hai kawan-kawan, nama saya Pak Hendra Iwan. Namanya panjang. Panggilannya? Paijo. Bisa Paijo? Diambil suku kata pertama. Iya, nama Paijo lebih populer. Nah, begini Jo, kamu akan saya minta tolong membantu kawan-kawan kita yang ada di rumah ini untuk belajar tentang jenis usaha dengan mengolah sumber daya alam. Nanti kamu akan saya kirim ke tempat-tempat ini, ke tempat pertanian, peternakan, budidaya ikan, dan perkebunan. Kamu siap? Siap. Kalau Terima siap, kasih, sekarang Pak. langsung kita ke ruang IT. Mari. Sebentar, saya setting dulu programnya ya. Nanti bisa kembali tidak, Prof? Jangan khawatir Jo, mesin ini canggih kok. Canggih, betul-betul canggih. Ayo, berani kan? Saya agak takut, Prof. Baik, sudah siap ya. Saya mulai. 1, 2, 3. Prof, nanti tolong konekkan ke monitor kelas saya ya. Baik Pak Guru, nanti saya konekkan ke ruang kelas. Terima kasih. Ya, terima kasih. Terima kasih kembali. Kita kembali ke kelas ya anak-anak. Pak Mar pakai headset ini supaya nanti Pak Ijo bisa dengar suara saya. Kita bisa komunikasi. Halo Jo? Iya, Pak. Oh, ternyata sudah sampai Pak Ijo ya. Sedang apa Jo? Ini sedang menonton orang mau panen padi, Pak. Silahkan dinikmati Jo. Iya, Pak. Makasih, Pak Ijo Pak. sedang melihat Pak Tani yang memanen padinya. Pakai apa anak-anak? Laser. Sekarang memang zaman semakin canggih ya. Memanen padi saja sudah pakai mesin. Anak-anak, padi ini adalah salah satu contoh hasil pertanian.
Hasil pertanian yang lain masih banyak. Contohnya apa? Jagung, kedelai, kacang. Sebagian juga ada sayur-sayuran dan buah-buahan. Nah, halo Jo, sudah puas? Nah, kamu akan dikirim ke peternakan. Siap? Siap, Pak. Siap. Ya, siap. Anak-anak, kan? Halo? Oh, Asik, cepat lucu-lucu. sekali ya. Sudah sampai Pak Ijo ya. Anak-anak, ini yang dilihat Pak Ijo apa? Peternakan peternakan itu termasuk jenis usaha peternakan jenis apa? Unggas ya. Peternakan itu dibagi menjadi 3 anak-anak. Peternakan di hewan besar, contohnya ada sapi, ada kerbau, ada lagi apa? Kuda. Kuda juga termasuk peternakan. Kemudian yang kedua adalah peternakan hewan kecil. Ada kambing, ada domba, ada kelinci. Kemudian yang terakhir adalah peternakan hewan unggas. Contohnya seperti ini. Selain itu ada juga ayam dan burung. Nah, itu jenis-jenis peternakan. Baik anak-anak, halo Jo. Nah, masih asik. Akan segera dikirim ke perikanan Jo. Siap. Oke, siap. Siap meluncur ke perikanan. Sudah sampai? Oh, cepat sekali ya anak-anak ya. Gimana tuh Jo? Alon kayen, Pak. Alon kayen. Asik ya. Nah, silahkan dinikmati melihat pemandangan yang indah di kolam ikan. Nah, ini adalah contoh peternakan atau budidaya istilahnya, budidaya ikan air tawar. Ada gurame, ada tombro, mungkin juga ada lele di sana ya. Kemudian masih banyak lagi. Anak-anak, budidaya ikan ini dibedakan atau dibagi menjadi 3 ya. Yang pertama budidaya ikan air tawar. Kemudian yang kedua budidaya ikan air asin atau air laut. Nah, budidaya ikan air asin atau air laut ini tentunya dibudidayakan di mana? Di pantai dengan menggunakan keramba. Keramba itu biasanya menggunakan jaring yang kuat, kemudian diberi pelampung di tepinya. Nah, di situ dipiara ikan-ikan laut supaya membesar di situ. Kemudian yang ketiga anak-anak adalah budidaya ikan air payo. Di air payo itu adalah campuran antara air asin dengan air tawar. Contohnya budidaya ikan bandeng. Halo Jo. Halo, Pak. Sudah siap Oh, dipindah? sudah, Pak. Siap. Nah, kamu akan dipindah ke kebun, Kebun, Pak. ke Oh perkebunan. iya, Pak. Siap, siap. Iya. Halo, sudah sampai? Sudah, Pak. Ini sih bukan ke perkebunan, Pak. Ini ke album Iya, namanya, itu Pak. bukan perkebunan tapi album. Tapi albumnya kan album itu fotonya di perkebunan. Iya, tapi kan ini album foto, Pak. Ah. Ini waktu Bapak masih Itu muda ya. Zaman Pak Mar merantau Merantau di mana, di Pak? Malaysia tahun tahun 1993. Oh, belum lahir itu Ya, saya, Pak. memang kamu belum lahir itu. Ini Bapak ya? Nah, Nama itu lucu, saya. lucu. Kerjanya adalah memupuk kelapa sawit. Istilah sana membaja pokok sawit. Oh, begitu, Pak ya. Ya. Selain di perkebunan kelapa sawit, Taman juga bekerja di perkebunan getah. Oh, mana fotonya, Pak? Coba geser. Iya, iya. Oke, itu. Oh, ini yang beringi sini, ini. Pak. Nah, Pak Mar, itu sedang menimbang getah beku. Nah, sekarang karena misi kamu sudah selesai, silahkan kamu nanti akan diantar pulang. Boleh jalan-jalan dulu, Pak? Mau jalan-jalan dulu? Iya, Pak. Oh, tanya saja dulu Pak Prof ya. Kalau Kalau boleh. boleh ya silahkan. Kalau Tapi nggak masa boleh, ya pandemi seperti ini, saya sarankan tidak perlu Jo. Ya. Iya, Nah, Pak. ya, Iya, ya. iya, siap. Siap. Oke. Baik. Nah, anak, karena Pak Ijo sudah mau pulang, sudah pulang ya.
entah nanti dikirim ke sini atau ke rumah. Nah, ini saya copot dulu karena ini tidak terbiasa Pak Mar, ternyata panas. Sumuk. Baik anak-anak, ini tadi ada sawit, ada getah yang merupakan hasil dari perkebunan. Contoh yang lain masih banyak ya, ada kelapa biasa, ada cengkeh, ada teh, ada kopi, dan masih banyak lagi. Hasil dari perkebunan ini digunakan untuk memenuhi kebutuhan kita sendiri. Mungkin ada sisanya atau ada lebihnya. Nah, ini diekspor ke luar negeri, mendapatkan devisa negara. Nah, demikian anak-anak, pembelajaran kita hari ini dapat kita simpulkan ada 4 jenis usaha dengan mengolah sumber daya alam. Yang pertama pertanian, kedua peternakan, ketiga budidaya ikan, dan keempat adalah perkebunan. Kemudian apa manfaatnya dengan usaha mengolah sumber daya alam ini? Mari kita perhatikan. Yang pertama, terpenuhinya kebutuhan akan sandang dan pangan. Dengan pengolahan tadi ya akan menghasilkan sandang dan pangan. Tahu sandang ya? Pakaian, pangan, makanan. Baik. Kemudian yang kedua, menciptakan lapangan pekerjaan. Jelas ini ya. Dengan adanya usaha-usaha ini, maka lapangan kerja akan tercipta. Kemudian yang ketiga, meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan hasil dari usaha ini kemudian menciptakan lapangan kerja, maka masyarakat kita akan menjadi lebih sejahtera. Kemudian yang terakhir, keempat, yaitu menunjang kemajuan negara. Ini sudah jelas ya. Kalau masyarakatnya sudah sejahtera, pemerintah akan lebih mudah untuk lebih memajukan negara kita ini. Nah, demikian anak-anak. Sebelum saya tutup pertemuan kali ini, saya mau ngecek Pak Ijo dulu, apakah dia sudah sampai ke rumah atau jalan-jalan dulu ya. Halo Jo, dia tidak dengar, saya tidak pakai ini headset ya. Oh ternyata sudah sampai rumah, ya sudah ya. Prof tidak mengizinkan jalan-jalan. Memang sebaiknya masa pandemi seperti ini kita diam di rumah. Jangan lupa terapkan protokol kesehatan dengan melaksanakan 3M. Ingat ya, yang pertama adalah memakai masker. Kemudian apa anak-anak? Mencuci tangan pakai sabun dengan air yang mengalir. Ya. Kemudian yang ketiga, jaga jarak, menjaga jarak. Demikian anak-anak, salam sehat. Mohon maaf jika ada kekurangan, kesalahan. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.